wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bu. Sudah sarapan? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu kepada kelas. Dimohon untuk memimpin doanya kepada Natasha. Silakan. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, terlebih dahulu kita memberi tujuan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Nisa, hadir Bu. Natasha turun. Dina Raini, hadir Bu. Kita Anjani, hadir Bu. Dina Aulia, hadir Bu. Zahra Latifah, hadir Bu. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi terkait dengan hak asasi manusia. Kita akan menggunakan metode dilema moral. Nah, tujuan dari pembelajaran dilema moral ini atau metode pembelajaran dilema moral ini adalah strategi pembelajaran yang menggunakan situasi dilema moral untuk mendorong peserta didik dalam mengembangkan pemikiran kritis. Nah, pertama terkait dengan hak asasi manusia. Apakah Anda sekalian tahu dengan hak asasi manusia? Nah, coba sebutkan apa itu hak asasi manusia. Dari lahir tidak bisa dialihkan hak. Nah ini, hak asasi manusia itu adalah hak dasar atau hak pokok yang dibawa oleh manusia sejak dia dilahirkan. Dan secara kodrat itu melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu-gugat karena itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hak asasi manusia adalah hak yang bersifat asasi. Artinya di sini hak-hak yang dimiliki oleh manusia itu berdasarkan kodrat yang tidak dapat dipisahkan sehingga itu bersifat suci. Dengan kata lain, hak asasi manusia itu bermacam-macam hak dasar yang dimiliki oleh pribadi manusia sebagai anugerah dari Allah yang dibawa sejak lahir sehingga hak asasi itu tidak dapat dipisahkan dari eksistensi manusia itu sendiri. Selanjutnya terkait dengan macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama itu adalah hak asasi pribadi. Di sini hak asasi pribadi itu adalah hak yang meliputi dengan kebebasan berpendapat, kebebasan untuk memilih agama, kebebasan untuk bergerak, dan kebebasan dalam mengikuti suatu kelompok atau organisasi tertentu. Yang kedua yakni hak asasi ekonomi. Di sini tuh hak asasi ekonomi itu adalah hak untuk memiliki, untuk menjual dan membeli serta memanfaatkan sesuatu. Yang ketiga yakni hak asasi politik. Anda semua tahu apa di sini hak asasi politik? Seperti apa? Nah, hak asasi politik itu adalah hak untuk ikut serta dalam kegiatan politik. Jadi kita itu kalau ingin mencalonkan diri sebagai bupati, contohnya kita itu mempunyai hak di sini, itu hak asasi manusia kita. Yang selanjutnya itu hak asasi hukum. Itu hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum. Yang selanjutnya terkait hak asasi sosial dan budaya menyangkut masyarakat yang untuk memilih pendidikan misalnya. Selanjutnya ciri-ciri dari hak asasi manusia itu terdapat 3. Apakah Anda semua tahu apakah ciri-ciri dari hak asasi manusia itu? Seperti yang sudah Ibu jelaskan di awal tadi, ciri-ciri dari hak asasi manusia itu yang pertama yang pertama itu hak asasi itu sudah melekat pada diri manusia sejak dia dilahirkan. Yang kedua yakni hak asasi manusia itu berlaku untuk siapa saja tanpa memandang agama,
Allah Subhanahu wa taala. Kasus dilema moral yang sesuai dengan materi kita kali ini itu kita bisa lihat pada kasus Marsinah yang terjadi pada tahun 1993. Nah, pada tahun 1993, Marsinah, seorang aktivis buruh perempuan, diculik, disiksa serta dibunuh karena memimpin aksi protes menuntut kenaikan gaji bagi PT Catur Putra Surya di Sidoarjo, Jawa Timur. Hingga saat ini kasus ini tuh masih belum terselesaikan dan para korban itu belum dihukum. Yang kedua terkait dengan kasus penembakan Pendeta Yeremia Zanambani. Nah, pada tahun 2008 silam, Pendeta Yeremia Zanambani ditembak mati di Wamena, Papua saat memimpin misa. Penembakan ini dilakukan oleh sekelompok orang yang tidak dikenal, diduga anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Selanjutnya Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok kecil. Kalian akan ditugaskan untuk menganalisis dilema moral yang sudah Ibu sebutkan tadi kasusnya. Kalian di sini cukup menjawab beberapa pertanyaan yang sudah Ibu cantumkan di lembar kanvas kerja kalian. Silakan, tadi sudah Ibu bagikan. Ibu beri kalian waktu sebentar. Baik, Ibu rasa sudah cukup waktunya. Sekarang Ibu minta kepada kelompok 1 untuk menampilkan hasil diskusi dari kelompoknya. Silakan untuk menunjukkan. Sudut pandang yang berbeda. Yang pertama, sudut pandang keluarga dan teman-teman. Marsinah, mereka mungkin melihat penembakan tersebut sebagai tindakan yang tidak bermoral dan kejam. Mereka mungkin menuntut keadilan dan hukuman bagi para pelaku. Yang kedua, sudut pandang PT Catur Putra Surya. Mereka mungkin merasa terancam oleh aksi protes Marsinah dan buruh lainnya. Mereka mungkin berusaha untuk membungkam suara Marsinah dan buruh lainnya. Yang ketiga, sudut pandang dari penegak hukum. Mereka mungkin merasa tertekan untuk menyelesaikan kasus ini dengan cepat dan mudah. Mereka mungkin tidak melakukan penyelidikan yang menyeluruh dan adil. Yang keempat, sudut pandang pemerintah Indonesia. Mereka mungkin melihat kasus ini sebagai ujian bagi stabilitas negara. Mereka mungkin berusaha untuk meredakan ketegangan dan menghindari kerusuhan. Selanjutnya, sudut pandang yang kelima, sudut pandang masyarakat sipil. Masyarakat sipil mungkin melihat kasus ini sebagai simbol perjuangan buruh untuk hak-hak mereka. Mereka mungkin menuntut reformasi undang-undang ketenagakerjaan dan penegakan hukum di Indonesia yang lebih baik. Selanjutnya, solusi yang mungkin dapat diberikan. Yang pertama, penangkapan dan penuntutan para pelaku. Ini adalah solusi yang paling jelas dan tegas, tetapi mungkin sulit untuk diwujudkan karena para pelaku masih belum diketahui. Yang kedua, penyelidikan ulang dan independen. Penyelidikan ulang yang independen mungkin dapat menemukan bukti baru dan mengidentifikasi para pelaku. Yang ketiga, reformasi undang-undang ketenagakerjaan. Undang-undang ketenagakerjaan di Indonesia perlu direformasi untuk memberikan perlindungan yang lebih baik lagi bagi buruh. Yang keempat, penegakan hukum yang lebih baik. Aparat penegak hukum perlu menegakkan hukum dengan adil tanpa pandang bulu. Dan yang kelima, penegakan dan pelatihan tentang hak asasi manusia. Semua pihak yang terlibat dalam kasus ini perlu mendapatkan pendidikan tentang hak asasi manusia. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Nisa. Baik, yang selanjutnya konsekuensi dari setiap solusi. Yang pertama yaitu penangkapan dan penuntutan para pelaku. Solusi ini dapat membantu untuk menegak hukum dan keadilan, tetapi juga dapat memperburuk ketenagaan dan memicu lebih banyak kekerasan. Yang kedua yaitu penyelidikan ulang yang independen. Penyelidikan ulang yang independen dapat membantu untuk menemukan
waktu dan sumber daya yang signifikan. Yang ketiga yaitu reformasi undang-undang ketenagakerjaan. Reformasi undang-undang ketenagakerjaan dapat membantu untuk melindungi hak-hak buruh dan mencegah tragedi seperti ini tidak terulang kembali. Tetapi membutuhkan komitmen politik yang kuat dari pemerintahan. Yang keempat itu penegak hukum yang lebih baik. Penegak hukum yang lebih baik dapat membantu untuk pembangunan kepercayaan publik dan penegak supremasi hukum. Tetapi membutuhkan reformasi sistem keadilan dan budaya yang impunitas. Yang kelima yaitu pendidikan dan pelatihan tentang hak asasi manusia. Pendidikan dan pelatihan tentang hak asasi manusia dapat membantu untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang hak asasi manusia, tetapi membutuhkan waktu dan upaya yang berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya para kelompok dua, silakan. Ya, terkait tentang sudut pandang yang berbeda. Jadi beberapa tokoh. Pertama terkait sudut pandang oleh KKB, ini mungkin beranggapan bahwa penembakan pendeta Zanabani itu dibenarkan sebagai bagian dari perjuangan mereka untuk kemerdekaan Papua. Mereka mungkin melihat pendeta Zanabani ini sebagai simbol pemerintah Indonesia yang mereka tolak. Selanjutnya terkait sudut pandang keluarga dan teman-teman pendeta Zanabani. Keluarga dan teman-teman pendeta Zanabani mungkin melihat penembakan tersebut sebagai tindakan yang tidak bermoral dan bijak. Mereka mungkin menuntut keadilan dan hukuman bagi para pelaku. Yang ketiga ini terkait tentang sudut pandang masyarakat Papua, yang mana masyarakat Papua mungkin saja memiliki berbagai reaksi terhadap penembakan tersebut. Beberapa mungkin merasa marah dan takut, sementara yang lain mungkin merasa simpati kepada keluarga pendeta Zanabani. Terakhir, ini sudut pandang pemerintah Indonesia, yang mana pemerintah Indonesia mungkin saja melihat penembakan tersebut sebagai tindakan teroris dan akan berusaha untuk menangkap para pelaku. Nah, pemerintah Indonesia juga mungkin berusaha untuk meredakan ketegangan di Papua dan membangun dialog dengan masyarakat Papua. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan solusi dari kasus yang ada, yaitu yang pertama melakukan penangkapan dan penuntutan untuk para pelaku. Ini adalah solusi yang paling jelas dan tegas, tetapi mungkin sulit untuk diwujudkan karena AKB beroperasi di daerah yang terpencil dan sulit untuk diakses. Dan untuk solusi kedua yaitu dengan dialog dan negosiasi. Pemerintah Indonesia dapat mencoba untuk berdialog dengan AKB untuk mencari solusi damai. Dialog ini mungkin membutuhkan waktu dan kesabaran dan mungkin tidak mudah untuk mencapai kesepakatannya. Untuk yang solusi terakhir yaitu dengan melakukan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua. Dengan pemerintah Indonesia dapat berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dengan menyediakan akses yang lebih baik ke pendidikan, layanan kesehatan dan infrastruktur. Hal inilah yang dapat membantu untuk mengurangi kemarahan dan frustasi yang mungkin mendorong KKB untuk melakukan kekerasan yang ada. Baik, selanjutnya yaitu mengenai konsekuensi dari setiap solusi. Yang pertama yaitu penangkapan dan penuntutan para pelaku, yang mana solusi ini dapat membantu untuk menegakkan hukum dan keadilan, tetapi juga dapat memperburuk ketegangan di Papua dan memicu lebih banyak kekerasan. Yang kedua yaitu dialog dan negosiasi. Solusi ini dapat membantu untuk mencapai solusi damai jangka panjang, tetapi mungkin membutuhkan waktu dan kesabaran, dan mungkin tidak mudah untuk mencapai kesepakatannya. Yang terakhir yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua. Solusi ini dapat membantu untuk mengurangi kemarahan dan frustasi di Papua, tetapi membutuhkan investasi yang signifikan dari pemerintah Indonesia. Baik, sekian dari kami. Terima kasih untuk kembali Anda. Dapat bisa simpulkan pembelajaran kita pada hari ini itu terkait dengan kedua kasus tadi itu masih terdapat dilema dalam kasus tersebut, di mana kasus tersebut itu kan belum tuntas ya sebelumnya di Indonesia. Jadi harapan kita ya penegak hukum dan hukum di Indonesia itu memang harus segera ditegakkan seadil-adilnya.
sudah mempresentasikan solusi kalian dengan sangat baik. Dan perlu diingat bahwa pembelajaran dengan metode itu tidak untuk mencari mana yang benar dan mana yang salah. Dan diharapkan kalian juga bisa mengambil keputusan moral yang tepat serta bisa berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang adil dan demokratis. Baik, kita tutup pembelajaran kita dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah.